dari sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Zajila Laili, dengan nomor NIM 2020 110134. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya di sini bersama dengan 5 teman saya lainnya, yaitu sebagai berikut. Nama saya Ambar Dialita dengan NIM 2020 110149. Hai, nama saya Muhammad Arda dari D3 Perbankan Keuangan, NIM 202011105660. Hai, perkenalkan nama saya Hendrik Watat dengan NIM 2020 110248. Halo, perkenalkan nama saya Robiah Al-Adawiyah dengan NIM 2020110173. Hai, perkenalkan nama saya Serlina Ulansari, NIM 2020 110 220. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang struktur organisasi, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu apa sih struktur organisasi itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang secara harfiahnya dan menurut para ahli. Untuk secara harfiah, struktur organisasi terdiri dari dua kata, yaitu struktur dan organisasi. Untuk struktur memiliki arti susunan atau sesuatu yang disusun, sedangkan organisasi memiliki arti kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, secara keseluruhan, struktur organisasi adalah susunan kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk pengertian menurut ahli akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Robiah. Silakan Robiah. Perkenalkan, nama saya Robiah Al-Adawiyah dengan NIM 2020 110173. Baik, saya akan mempresentasikan struktur organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Gibson DKK. Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Yang kedua, Robis dan Coulter. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu, tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Sekian. Baik rekan-rekan, kami akan membahas tentang prinsip organisasi. Setelah kita memahami tentang pengertian struktur organisasi, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengenal dua tokoh, yaitu Fanyol dan Weber. Kedua tokoh ini mengemukakan prinsip mengenai struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. Prinsip organisasi dari Fayol. Yang pertama, kesatuan komando atau unity of command. Kesatuan komando yaitu karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, maka karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk mendapatkan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya. Yang kedua adalah hierarki atau hierarchy of authority. Hierarki atau tingkatan hadir dalam organisasi tertentu. Hal ini bervariasi, mulai dari manajemen senior atau dewan eksekutif ke level terendah dalam organisasi. Prinsip hierarki ini menyatakan bahwa ada garis yang jelas di bidang otoritas, atau dari atas ke bawah dan semua manajer di semua tingkat dan divisi. Hal ini bisa dilihat sebagai tipe struktur manajemen. Dengan adanya hierarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapatkan perintah. Yang ketiga adalah pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja yaitu pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil.
dispesialisasi sehingga output atau hasil kerja karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang dikerjakannya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu, atau subordination of individual interest to the general interest, yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk juga kepentingan individu manajer itu sendiri. Yang kelima, wewenang atau authority, yaitu para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi, suatu hal yang perlu diingat, wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Makin besar wewenangnya, makin besar pula tanggung jawabnya. Keenam, pemusatan atau degree of centralization. Manajemen dan otoritas untuk memproses pengambilan keputusan harus seimbang dalam sebuah organisasi. Ini tergantung pada volume dan ukuran organisasi tersebut. Sentralisasi berarti meletakkan konsentrasi otoritas dalam pengambilan keputusan di manajemen puncak atau dewan eksekutif. Berbagai kewenangan untuk proses pengambilan keputusan dengan tingkat yang lebih rendah atau manajemen menengah dan ke bawah disebut sebagai desentralisasi. Fayol mengidentifikasikan bahwa organisasi harus berusaha untuk melakukan keseimbangan yang baik dalam hal ini. Yang ketujuh adalah saluran komunikasi yang jelas atau clear communication channel, yaitu semua pekerjaan harus bisa menjangkau orang lain di perusahaan dengan cepat dan mudah. Yang kedelapan adalah memesan atau order, yaitu bahan dan orang harus ditempatkan dan dirawat di lokasi yang sesuai. Yang kesembilan adalah keadilan atau justice, yaitu seorang manajer harus memperlakukan karyawan dan rekan kerja dengan hormat dan adil. Yang kesepuluh atau yang terakhir, teman setia atau loyal friend, yaitu semangat kebanggaan dan kesetiaan harus diciptakan di orang-orang di perusahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arda Agustian, NIM 2020-11056. Saya akan menjelaskan beberapa hal lain yang ditekankan oleh Max Weber yang berkaitan dengan organisasi. Yang pertama yaitu uraian tugas. Dengan membagi tugas secara terperinci dan dilimpahkan kepada individu atau kelompok yang memang kompeten dalam bidangnya, dapat menjadikan kegiatan di dalam organisasi menjadi lancar dan minim hambatan. Yang kedua, yaitu aturan tertulis, pedoman keputusan, dan catatan rinci. Adanya sebuah regulasi formal yang tertulis membuat perangkat dari sebuah organisasi memiliki acuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi situasi tertentu. Kemudian, catatan rinci memberikan detail lebih lanjut kepada perangkat dari sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, yaitu prosedur, aturan, dan kebijakan yang konsisten. Dalam sebuah organisasi, diperlukan sebuah tata urutan yang teratur dan konsisten, sehingga dapat memberikan arahan kepada perangkat organisasi untuk terus melaksanakan tugasnya. Yang keempat dan yang terakhir, kepegawaian dan promosi berdasarkan kualifikasi. Penempatan perangkat organisasi atau pegawai harus disesuaikan dengan bidang yang menjadi ahlinya. Kemudian, untuk kenaikan pangkat atau semacamnya, harus didasarkan pada pencapaian kemampuan dan kompetensi dari perangkat organisasi atau pegawai. Terima kasih. Selanjutnya adalah penstrukturan organisasi. Oke, terima kasih. Yang berikut ini mengenai structuring organizations. Di antaranya yang pertama adalah centralization versus decentralization. Centralization atau sentralisasi biasanya digunakan oleh
perusahaan kecil, semisal toko buah. Sedangkan decentralization atau desentralisasi biasanya digunakan oleh perusahaan besar, semisal Pertamina. Yang kedua adalah breadth of span of control atau rentang kendali. Yang ketiga ada tall versus flat organizational structures. Perbedaan utama antara struktur tinggi dan datar, bahwa struktur tinggi memiliki jumlah hierarki yang tinggi, sedangkan struktur datar memiliki jumlah hierarki yang terbatas. Keempat, yang terakhir, ada type of departmentalization. Departementalisasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Selanjutnya adalah model organisasi. Yang selanjutnya yaitu model organisasi. Setelah kita mengeksplor pilihan-pilihan dasar dalam desain organisasi, mari kita lihat lebih dalam 5 cara untuk menyusun organisasi. Yang pertama yaitu line organization, yang kedua line and staff organization, yang ketiga matrix style organization, yang keempat cross-functional self-managed teams, dan yang kelima yaitu going beyond organizational boundaries. Anda akan melihat bahwa beberapa model ini melanggar prinsip manajemen tradisional, komunitas bisnis pada masa transisi, dengan beberapa model organisasi tradisional digantikan oleh struktur baru. Transisi semacam ini tidak hanya mengganggu karyawan dan manajer, akan tetapi juga penuh dengan masalah dan kesalahan. Yang pertama yaitu line organization. Line organization memiliki garis tanggung jawab, otoritas, dan komunikasi dua arah langsung berjalan dari atas ke bawah organisasi, dengan hanya setiap orang yang melapor kepada satu pengawas. Banyak bisnis kecil diatur dengan cara ini. Misalnya, toko bisa milik lokal, mungkin memiliki manajer umum dan manajer shift. Semua karyawan umum melapor kepada manajer shift. Nah, lalu manajer shift tersebut melapor kepada manajer umum atau pemilik. Dalam bisnis besar, line organization mungkin memiliki kelemahan karena tidak fleksibel, memiliki sedikit ahli untuk menasihati, dan juga memiliki jalur komunikasi yang panjang. Dengan demikian, line organization mungkin tidak dapat menangani masalah kompleks yang berkaitan dengan ribuan produk atau banyak dokumen. Organisasi seperti ini biasanya mulai beralih ke bentuk line and staff organization. Yang kedua yaitu line and staff organization. Untuk meminimalkan kerugian dari simple line organization, banyak organisasi saat ini mempunyai keduanya, baik line personel maupun staff personel. Line personel bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi secara langsung, seperti pekerja produksi, orang distribusi, dan orang pemasaran. Staf personel menasihati dan membantu line personel dalam memenuhi tujuan mereka, termasuk yang bergerak di bidang riset pemasaran, konsultasi hukum, teknologi informasi, dan manajemen sumber daya manusia. Coba lihat gambar bagan line and staff organization pada PPT. Satu perbedaan penting antara line personel dan staff personel adalah otoritas. Line personel memiliki kewenangan formal untuk membuat suatu kebijakan, sedangkan staf personel memiliki wewenang untuk menasihati line personel dan memengaruhi kebijakannya. Tetapi staf personel tidak dapat membuat perubahan kebijakan sendiri. Baik rekan-rekan, saya akan menjelaskan tentang organisasi model yang ketiga, yaitu matrix style organization. Organisasi matrix bisa juga kita sebut dengan organisasi proyek. Adapun organisasi matrix yaitu organisasi di mana pengguna struktur organisasinya menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Adapun bagannya dari struktur organisasi matrix dapat rekan-rekan lihat di slide PPT-nya. Dan adapun keunggulan dari struktur organisasi matrix yaitu perusahaan dapat mengambil keputusan dengan mudah. Dan adapun untuk kelemahan dari struktur organisasi matrix yaitu satu, sulit untuk memilih tenaga profesional yang dapat diandalkan. Dan yang kedua, potensi konflik antar
unit cukup besar karena adanya job desk atau kegiatan yang sama. Sekian. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan pembahasan struktur organisasi model yang keempat, yaitu Cross-Vocational Self-Managed Team, organisasi fungsional atau silang. Adapun organisasi fungsional yaitu struktur organisasi yang sering kali digunakan dari berbagai perusahaan di Indonesia. Keunggulan dari struktur organisasi fungsional dalam segi sumber daya manusia yang lebih efisien. Dan yang kedua, koordinasi yang baik dan berjalan sesuai fungsinya. Adapun kelemahan dari organisasi ini, yaitu meski koordinasi dengan baik, dalam segi komunikasi masih cukup kesulitan. Yang kedua yaitu karyawan lebih fokus dengan tugasnya masing-masing tanpa memikirkan tugas dari rekan yang lain, sehingga mengakibatkan terbengkalainya sebuah pekerjaan tertentu. Adapun bagian struktur organisasi fungsional bisa kita lihat di slide PPT-nya. Baik, sekian, terima kasih. Baik, rekan-rekan, kita akan membahas struktur organisasi model yang kelima, yaitu Going Beyond Organization Boundaries. Dapat kita artikan yaitu berpikir out of the box, menghilangkan batasan aturan keikutsertaan antara pelanggan, distributor, dan produsen. Ini terjadi pada beberapa perusahaan besar ketika perusahaan tersebut memiliki keterikatan dengan distributor dan konsumen. Perusahaan sangat mempertimbangkan mereka dalam mengambil keputusan, baik itu distribusi, iklan yang sesuai, kemasan produk, bahkan harga dan kualitas barang yang akan diproduksi. Jadi, perusahaan ini sangat mempertimbangkan selera distributor dan konsumen dalam membuat barang. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus yang kali ini kami angkat adalah studi kasus dari struktur organisasi PT Gajah Tunggal Tbk. PT Gajah Tunggal Tbk ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi ban kendaraan. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1951. Perusahaan ini merupakan perusahaan ban terpadu terbesar di Asia Tenggara yang reputasinya tidak perlu diragukan lagi. Di balik kesuksesannya, perusahaan ini menerapkan tatanan struktur organisasi dengan sangat baik. Struktur seperti apa yang diterapkan? Kita akan kupas bersama. Oke, bisa kita lihat dari gambar berikut. Kita bisa lihat di situ ada 6 bagan berbentuk vertikal. Kalau kita tarik dengan jenis model struktur organisasi yang sudah kita bahas di awal tadi, maka struktur yang seperti ini bisa kita sebut dengan struktur organisasi lini atau line organization, yang artinya semua sistem mengalir dari atas ke bawah. Kalau dilihat dari segi spesialisasi pekerjaan, PT Gajah Tunggal membagi tugas-tugas karyawan secara tersendiri. Sedangkan dari segi pengelompokan tugas, PT Gajah Tunggal mengelompokkan tugas berdasarkan fungsi dari masing-masing departemen. Untuk rentang komando bisa kita lihat bahwa garis wewenang tidak terputus, yang membentang dari puncak menuju tiap-tiap bagian menunjukkan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Sedangkan meninjau dari rentang kendali, PT Gajah Tunggal diarahkan oleh bantuan manajer demi keefisienan dan keefektifan. Lalu, untuk pengambilan keputusan, PT Gajah Tunggal menerapkan sistem sentralisasi, yang artinya pengambilan setiap keputusan terfokus pada satu titik, yaitu titik pusat. Teman-teman, kita sudah di penghujung video nih. Kami dari kelompok D mengucapkan terima kasih atas waktunya dan juga meminta maaf apabila kami kurang melebihi ekspektasi dari teman-teman sekalian. Untuk teman-teman tetap semangat ya dan jangan menyerah.
Setelah ini kita kembali ke Google Meet dan kita akan bahas lebih lanjut materi kita bersama dengan dua dosen kita tercinta. Oke, for the last one kami akan beri kalian sedikit kutipan, yaitu coming together is beginning, staying together is process, and working together is success by Henry Ford. Oke teman-teman, kita pamit undur diri. Have a nice day. Bye-bye.